Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Apijiva, channel untuk berbagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, untuk video kali ini adalah untuk memberikan informasi mengenai mapel dasar program keahlian khususnya di teknik kendaraan dengan otomotif. Kenapa kok ada video pengantar ini? Karena nanti dalam channel Apijiva akan diberikan beberapa video pembelajaran yang khusus untuk mata pelajaran dasar program keahlian untuk teknik kendaraan dengan. Jadi mohon bantuan doa dan subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang dan bisa bermanfaat bagi semua, terutama untuk di dunia pendidikan. Nah, untuk kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan itu merupakan salah satu kompetensi keahlian yang ada di SMK Sekolah Menengah Kejuruan yang mempelajari mengenai sistem yang ada di kendaraan ringan atau sering disebut dengan mobil. Di kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif atau TKRO itu nanti diharapkan siswa yang masuk ke jurusan TKRO itu dapat melakukan perawatan dan perbaikan untuk kendaraan ringan. Untuk mata pelajaran kompetensi keahlian atau mapel produktif itu di TKRO dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah dasar bidang keahlian, yaitu mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa untuk sebelum nanti akan masuk ke kompetensi keahlian. Nah, ada beberapa mata pelajaran. Yang pertama yaitu simulasi vital, yang kedua fisika, dan yang ketiga adalah kimia. Untuk yang C2, untuk yang dasar program keahlian, nanti siswa akan mempelajari tentang satu gambar teknik otomotif, yang kedua teknologi dasar otomotif, dan yang ketiga adalah pekerjaan dasar otomotif. Sedangkan untuk kompetensi keahlian yang menjurus ke teknik kendaraan ringan atau IC3 itu ada 3 mata pelajaran yang merupakan bagian dari kendaraan ringan sendiri yang sudah masuk ke sistem. Yang pertama adalah sistem pemeliharaan mesin teknik kendaraan ringan otomotif yang nanti akan mempelajari tentang mesin dan komponen-komponennya. Yang kedua adalah pemeriksaan sasis dan pemindah tenaga yang nanti akan mempelajari tentang sistem sasis, suspensi kemudi, transmisi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan kelistrikan teknik kendaraan ringan. Di dalam mata pelajaran sistem kelistrikan ini nanti akan dipelajari hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan yang ada di kendaraan ringan. Oke, untuk yang dasar program keahlian yang pertama itu adalah pekerjaan dasar otomotif atau yang sering disingkat dengan PDO. Itu merupakan salah satu mata pelajaran dasar kompetensi yang mempelajari tentang dasar-dasar otomotif. Jadi di pekerjaan dasar otomotif itu yang dipelajari oleh siswa adalah dasar-dasar dari otomotif yang menurut keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah itu materi-materi yang ada di mapel pekerjaan dasar otomotif KIKD-nya. Yang pertama adalah bearing, sel, gasket, dan hoses. Yang kedua fastener, sealant, dan adhesive. Yang ketiga checkling, buckling, dan lifting, yaitu nanti berkaitan dengan pengangkatan. Yang kedua, yang seterusnya adalah hand tool, power tool, special service tool, workshop equipment, alat ukur yang terdiri dari alat ukur mekanik, elektrik, hidrolik, dan pneumatik. Sedangkan untuk yang teknologi dasar otomotif sama, yaitu mempelajari tentang dasar-dasar otomotif yang
mapel KIKD-nya yang pertama adalah K3, keselamatan dan kesehatan kerja, alat pemadam api ringan atau APAR, pengendalian kontaminasi, mesin konversi energi, mesin 2 tak dan 4 tak, pembentukan logam, OMM atau Operation Manual Maintenance, Service Manual, dan Pakbuk. Yang selanjutnya adalah sistem hidrolik, pneumatik, kontrol dan sensor, dasar kelistrikan dan elektronika, dan yang terakhir adalah baterai atau aki. Sedangkan untuk yang gambar teknik otomotif, mata pelajaran yang ada di KIKD-nya yang pertama adalah fungsi dan standarisasi gambar teknik, peralatan dan kelengkapan gambar teknik, garis-garis gambar teknik sesuai dengan bentuk dan fungsi garis, huruf, angka, dan etiket gambar teknik, gambar konstruksi geometris, proyeksi vektorial, proyeksi ortogonal, gambar potongan. Nah, dari ketiga mapel yang telah diuraikan tadi, itu tujuan dan manfaatnya adalah yang pertama, yaitu siswa memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar otomotif yang akan menjadi acuan dalam mempelajari pengetahuan dan keterampilan pada kompetensi kejuruan teknik kendaraan ringan. Maksudnya adalah sebelum siswa nanti menuju ke sistem di kendaraan ringan, siswa harus benar-benar tahu dan memahami dasar-dasar dari otomotif itu sendiri. Sebagai contoh, sebelum masuk ke mesin, siswa harus tahu cara kerja, prinsip kerja dari motor 2 tak dan motor 4 tak. Jadi nanti pada saat sudah masuk ke sistem engine, siswa sudah akan bisa memahami karena dia sudah mendapatkan prinsip kerja dari motor 2 tak dan 4 tak. Tujuan dan manfaat yang kedua adalah memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar otomotif yang akan menjadi acuan dalam melakukan pembongkaran, pemeriksaan, pemasangan, dan perbaikan serta perawatan pada sistem kendaraan ringan. Yaitu sebelum nanti siswa melakukan pembongkaran, pemeriksaan, pemasangan, dan perbaikan serta perawatan pada sistem yang ada di kendaraan ringan, siswa harus tahu dulu berbagai macam peralatan yang akan digunakan, sudah tahu cara menggunakannya sesuai dengan SOP. Jadi nanti pada saat melakukan kegiatan praktek ataupun melakukan suatu pekerjaan tertentu, siswa sudah paham dan mengetahui alat-alat apa yang akan digunakan dalam melakukan kegiatan praktek tersebut. Yang terakhir yang menjadi tujuan utama adalah terjaminnya keselamatan dan kesehatan kerja pada saat melakukan kegiatan praktek pembelajaran. Karena pada saat melakukan kegiatan praktek di teknik kendaraan ringan, apalagi nanti pada saat overhaul engine dan lain sebagainya, itu keselamatan dan kesehatan kerja di bengkel itu wajib diutamakan. Jadi kenapa kok siswa mempelajari dasar-dasar kompetensi keahlian? Pada intinya adalah agar nanti pada saat akan belajar di kompetensi keahlian masuk ke sistem kendaraan ringan, siswa sudah bisa melakukan pekerjaan atau kegiatan yang sesuai dengan standar operasi penanganan. Jadi pada saat melakukan pembongkaran itu siswa akan melakukan dengan sesuai dengan standar operasi penanganannya. Jadi bendanya atau komponennya tidak akan rusak pada saat melakukan pembongkaran. Siswanya juga tidak mengalami kecelakaan, dan yang terakhir adalah lingkungan dan tempat kerja juga tidak mengalami kontaminasi, misalnya pada saat nanti oli yang habis dipakai dan akan dibuang itu tidak dibuang dengan di sembarang tempat. Nah itu untuk pengantar dari mata pelajaran kompetensi dasar keahlian. Semoga aja untuk di channel ini semua mata pelajaran yang ada di dasar kompetensi keahlian dapat dibuat video pembelajarannya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.